Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Dwi Lestari dari kelas 11 1.1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai teks berita. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih itu teks berita? Teks berita merupakan teks yang berisi segala jenis peristiwa yang terjadi di dunia. Nah, teks berita ini biasanya disebarkan melalui koran, majalah, televisi, radio, internet, ataupun media lainnya. Teks berita biasanya disajikan secara objektif atau bersifat faktual dan harus singkat, padat, jelas, benar, dan akurat. Nah, struktur teks berita memiliki struktur piramida terbalik. Yang pertama ada kepala berita, biasanya berisi informasi yang sangat penting karena menjawab pertanyaan dari adik Simba. Kemudian ada leher berita, lanjutan dari kepala berita. Kemudian ada tubuh berita. Dan terakhir ada ekor berita, biasanya memiliki informasi yang tidak terlalu penting. Kemudian unsur-unsur dalam teks berita, yaitu adik Simba. Yang pertama, apa digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa itu terjadi. Kemudian siapa digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian yang terakhir ada bagaimana digunakan untuk menanyakan cara peristiwa itu terjadi. Nah, bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan peristiwa itu terjadi. Selanjutnya kita membahas jenis-jenis dalam teks berita. Yang pertama ada berita langsung atau straight news, biasanya berisi informasi terbaru dan diberitakan setelah 1 atau 2 hari peristiwa itu terjadi. Selanjutnya ada berita opini atau opinion news, biasanya berisi ide, pemikiran, sudut pandang, ataupun komentar dari seseorang yang ahli bidangnya, seperti profesor, doktor, menteri, cendekiawan, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, ada berita interpretatif. Nah, berita yang dikembangkan melalui penilaian atau pendapat dari wartawan yang meliput, tapi masih berdasarkan fakta yang ada dan bersifat faktual tentunya. Yang keempat, ada berita investigasi atau investigation news. Nah, berita ini bersumber informasi yang bersumber dari penyelidikan atau penelitian. Nah, jadi dibutuhkan banyak informasi dan penyelidikan langsung untuk mendapatkan fakta-fakta yang tersembunyi. Yang terakhir kita bahas ada berita mendalam atau deep news. Nah, berita ini berisi pengembangan informasi yang mendalam secara mendalam terkait suatu peristiwa. Terima kasih, itu saja yang dapat saya bahas. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.